Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Tua Simarimari dengan NPM 0227 2511145 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung laporan keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2021 sebanyak 2,13, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 2,09. Rasio likuiditas ini sedikit menurun dari 2,13 ke 2,09, yang artinya kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek masih baik, tetapi sedikit melemah di tahun 2022. Yang kedua, ada rasio aktivitas. Di rasio aktivitas ini mengukur efektivitas pengguna aset khususnya perputaran piutang. Di tahun 2021 sebanyak 2,40, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 26,92. Peningkatan sangat besar sangat menunjukkan perusahaan jauh lebih efektif dalam mengelola piutang atau perputaran piutang menjadi lebih cepat di tahun 2022. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Pada tahun 2021 sebanyak 0,406, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 0,431. Rasio ini meningkat, yang artinya proporsi utang terhadap aset meningkat, namun masih dalam batas yang relatif dan aman. Bisa diartikan perusahaan sedikit lebih banyak menggunakan utang di tahun 2022. Yang keempat, ada rasio profitabilitas. Mengukur kemampuan menghasilkan laba. Di tahun 2021 sebanyak 0,0129, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 0,0041. Terjadi penurunan signifikan. Laba bersih turun dari 694 juta menjadi 219 juta, yang artinya perusahaan kurang mampu menghasilkan keuntungan di tahun 2022 dibanding di tahun 2021. Jadi, yang kesimpulannya mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2021. Rasio aktivitas meningkat sangat signifikan. Rasio solvabilitas sedikit meningkat, sedangkan yang mengalami penurunan di tahun 2022 ke 2021, rasio likuiditas itu sedikit menurun, sedangkan rasio probabilitas sangat menurun tajam. Kesimpulan, tahun 2022 lebih baik dalam efisiensi operasional atau aktivitas meningkat. Yang kedua, namun kinerja laba menurun, yang perlu menjadi perhatian utama. Yang ketiga, ada likuiditas masih aman tetapi perlu dijaga agar tidak terus menurun. Sekian video dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang atau pengucapan saya kurang, mohon maaf. Saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.